Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang persiapan kalian sebelum memasuki jalur undangan. Karena sekarang sudah di minggu-minggu akhir bulan Oktober. Nah, biasanya jalur undangan ini PDSS, kemudian kalian daftar itu mulai dari bulan 1, 2, dan 3 itu sudah pengumuman biasanya. Nah, sehingga bulan 12 itu kalian sudah dapat panduan untuk bagaimana kalian masuk atau mungkin bagaimana kalian apa saja yang dipersiapkan untuk masuk, terus berapa persentase untuk yang diterima tahun ini, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Itu biasanya bulan 12 akhir atau di pertengahan itu biasanya sudah keluar. Nah, untuk itu ini tinggal bulan, beberapa bulan kalian juga harus mempersiapkan apa saja yang memang harus dipersiapkan jika kalian terpilih ikut jalur undangan. Oke, kita lanjut saja tanpa berlama-lama. Yang pertama, sebelum itu kalian harus tahu dulu jalur undangan ini untuk di negeri secara umum, secara Indonesia global itu ada 3, dari SNMPTN, SNMPN, dan SPAN PTKIN. Kalau SNMPTN ini adalah jalur undangan yang khusus untuk universitas-universitas negeri. Oke, paham kan? Universitas-universitas negeri. Jadi jurusannya adalah jurusan yang umum. Sedangkan SNMPN namanya hampir mirip ya, tinggal hilang huruf T-nya aja. SNMPN yang dulunya adalah Politeknik, jalur undangan Politeknik, sekarang namanya hampir mirip dengan SNMPTN. SNMPN ini adalah jalur khusus untuk Politeknik. Jadi Politeknik apa saja yang ada di Indonesia jalurnya adalah di SNMPN. Untuk yang ketiga adalah jalur SPAN PTKIN. Ini khusus untuk jurusan dan universitas yang berbau agama Islam. Ini ada wadahnya sendiri. Misal jurusannya PAI. Misal jurusannya Tadris Bahasa Indonesia. Atau ilmu fikih, ilmu fa'al, dan lain sebagainya. Yang penting yang berbau dengan keagamaan itu bisa kalian masuki di SPAN PTKIN. Dan jangan khawatir, kalian bisa masuk SNM, bisa masuk SNMPTN, bisa masuk SPAN juga. Oh tentu, karena tiga-tiga ini diperuntukkan untuk kalian. Tapi kalian juga harus bisa mencari. Biasanya ada beberapa universitas itu yang membuka jalurnya sendiri. Artinya jalur undangan sebelum pengumuman ini diumumkan. Jadi universitas itu membuka sendiri jalur khusus untuk jalur undangan nilai rapot. Biasanya seperti itu. Jadi nilai rapot yang diperlukan untuk 3 jalur ini adalah nilai rapot sampai semester 5. Tapi nanti ketika kalian diterima semester 6 baru dipakai. Nah, SNMPTN ini adalah siswa-siswa yang terpilih. Tahun kemarin 40% dari IPA dan 40% dari IPS. Tinggal kalian jumlah aja berapa. Kalau SNMPN ini pure terserah berapa yang mau masuk. Kalian mau masuk, monggo, enggak apa-apa. Tapi pastikan jurusannya ada di Politeknik yang ingin kalian masuki. SPAN PTKIN pun sama. Terserah siapapun yang mau masuk, pengen ikut jalur ini, dipersilahkan. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya untuk SNMPTN, SNMPN, dan SPAN PTKIN. Untuk saat ini webnya untuk yang SNMPTN, SNMPN, dan SPAN PTKN masih maintain. Jadi masih diperbaiki untuk tahun 2021 kalian nanti.
Jadi tadi saya buka itu ternyata masih belum fix untuk maintenance-nya. Oke, kita akan bahas materinya. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah persiapkan mental kalian. Artinya gini, kalau SNMPTN itu kan 40% dari IPA, 40% dari IPS. Berarti tidak semua bisa ikut jalur tersebut. Jadi ini adalah jalur pilihan. Jadi ketika kalian masuk atau kalian tidak masuk dari jalur ini, kalian harus siap mental. Tiba-tiba down kalau tidak masuk, tiba-tiba galau kalau tidak masuk. Nah, hal ini harus kalian pertimbangkan lagi. Tidak semua juga yang ikut jalur SNMPTN juga keterima, tidak. Karena rezeki-rezekian istilahnya. Kalau tepat ya insya Allah masuk, kalau enggak ya mungkin bisa masuk di SBMPTN atau di jalur yang lain yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah cek email aktif kalian. Ini sangat penting. Karena sebelum daftar SNMPTN, sebelum daftar SBMPTN, kalian diharuskan daftar LTMPT terlebih dahulu. Apa itu LTMPT? Itu adalah wadahnya. Jadi entah itu nanti KIP, entah itu nanti SNMPTN, SBMPTN harus punya akun di LTMPT. Dan yang kemarin yang memang bermasalah adalah email. Kadang emailnya keliru, kadang emailnya salah, passwordnya salah. Nah, kalian harus punya inisiatif, oh email saya nanti yang tak pakai ini, passwordnya ini. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa password juga. Ini yang terpenting. Karena ketika kalian lupa password, di situ nanti akan kerepotan. Apalagi password LTMPT. Nanti ada dua password. Password email sama password LTMPT. Terserah kalian. Kalian mau buat lagi password yang di LTMPT atau kalian mau samakan di email. Monggo, enggak jadi masalah. Yang terpenting adalah kalian harus ingat email apa yang kalian pakai dan juga password apa yang kalian buat. Karena dua hal ini sangat penting. Dan ini juga email nanti ketika kalian sudah diterima juga pakai email itu juga. Jangan sampai salah digit, salah huruf pun nanti bakal kerepotan. Artinya kalau misal kalian keliru, nanti akan direset. Dan resetnya juga membutuhkan waktu. Karena ini satu Indonesia. Bisa di helpdesk-nya LTMPT atau Halo LTMPT yang biasanya untuk bantuan, bisa di situ. Namun, yaitu tadi, ini satu Indonesia. Jadi sangat lama. Jadi ingat-ingat, yang pertama adalah siapkan mental kalian. Yang kedua yang paling penting adalah email aktif. Kalian harus punya email aktif dan kalian harus ingat-ingat itu. Email aktif dan juga passwordnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah cek NISN kalian. Wah, ini yang terpenting ini. Biasanya yang paling bermasalah itu adalah di NISN. Kadang ketika kalian cek di NISN itu nama kalian keliru. Kadang, misal Indra Laksana. Kadang tidak ada nama saya kan Indra LACKSA. Nah, kadang hilang hurufnya satu. Kalian harus mengeceknya terlebih dahulu. Nah, karena untuk masuk LTMPT, untuk daftar LTMPT itu menggunakan NISN. Dan SNMPTN juga yang Politeknik dan juga SMAN PTKIN juga menggunakan ini NISN. Kadang pula NISN-nya double dan berbeda. Kadang yang diberi di SD dulu NISN sekian sekian sekian. Di SMP ganti lagi NISN-nya sekian sekian sekian. Nah, ini nanti akan berbeda. Dan mana yang dipakai? Nah, ini yang nanti akan kerepotan kalian. Kadang juga NISN tertukar. Misal ada satu sekolah itu ada dua siswa dengan nama yang hampir sama atau mirip. Dua-duanya hanya dibedakan nama belakang atau nama depan. Sehingga kebanyakan ini ada kasus itu NISN-nya tertukar.
Nah, NISN tertukar ini yang nanti repot. Kalian akan mengurusnya di Halo LTMPT tadi. Jadi yang ketiga ini sangat penting sekali, yaitu kalian cek NISN kalian. NISN kalian sama atau tidak. Kemudian tanggal lahir kalian benar atau tidak. Itu sangat penting. Karena ini adalah awalnya sendiri. Nah, untuk kalian bisa mengecek NISN, kalian bisa buka di Google. Bentar, saya akan buka Google-nya. Nah, kalian bisa buka di Google, ketikan NISN, cek. Nah, kalian bisa buka di ini, di referensi.data.kemendikbud.go.id, kemudian NISN. Atau kalau misal sudah masuk seperti ini, tinggal diklik aja NISN. Nah, nanti di sini ini masih gangguan server ya. Di sini ada tulisannya dikarenakan masih ada proses konfigurasi server, maka untuk sementara alamatnya diganti di sini. Nah, ini masih gangguan server. Nah, masih gangguan server. Kalau misal tidak gangguan server, tidak ada informan seperti ini, kalian tinggal buka di sini. Ini ada pencarian NISN. Masukkan NISN kalian sekarang, kemudian masukkan nama ibu kandung, dan terakhir adalah masukkan kodenya. Ini 55UD dan lain sebagainya. Kemudian cari data. Nah, ini nanti bisa langsung otomatis ketemu. Kalau misal ketemu, berarti memang ya itu nama kalian. Tapi kalau misal tidak ketemu, nah ini nanti akan repot. Kalian bisa berhubungan atau mungkin menghubungi ke operator sekolah. Kalian bisa menghubungi operator sekolah, kalian bisa mengeceknya apakah NISN kalian itu sudah benar, apakah data kalian di Dapodik itu sudah benar atau belum. Kadangkala misal nama Indra ada koma atas. Itu yang kadang yang susah untuk dimasukkan. Jadi kalian bisa cek aja kalau misal memang di NISN kalian dari SD sampai SMA itu sama, ya kemungkinan sama. Tapi kalau misal beda, nah ini segera untuk kalian perbaiki, segera dicari tahu kok bisa beda dan juga solusinya bagaimana. Nah, itu yang ketiga, karena memang ini adalah hal-hal yang sangat penting. Yang ketiga ini, cek NISN, sangat penting. Yang keempat, yang terakhir mungkin, kumpulkan berkas penting. Artinya adalah sertifikat. Sertifikat yang boleh untuk dimasukkan di jalur SNMPTN adalah sertifikat yang juara. Entah itu juara mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau mungkin internasional. Nah, sertifikat-sertifikat ini juga penting ketika nanti kalian daftar SNMPN atau Politeknik. Kalau Politeknik kemungkinan boleh yang sertifikat tidak juara, bisa kalian masukkan. Yang SEPAN PTKN pun sama. Yang tidak juara biasanya boleh dimasukkan. Tapi kalau yang SNMPTN itu harus juara yang dimasukkan. Tidak boleh yang lain. Karena di situ ada pilihannya. Juara kabupaten, juara apa, juara apa. Kumpulkan berkas penting dan scan. Kalian bisa pakai aplikasi di Play Store untuk men-scan. Tidak hanya aplikasi yang tidak hanya kalian ke rental untuk men-scan, tapi kalian bisa untuk pakai HP sendiri karena sekarang itu HP-nya juga sudah bagus-bagus, bisa scan sendiri. Nah, biasanya untuk pengumumannya untuk yang SNMPTN, SBMPN, yang SPAN PTKIN itu adalah bulan Maret biasanya. Bulan Maret, bulan April. Sekitar 2 bulan itu, bulan ketiga atau bulan keempat. Atau mungkin bisa lagi maju.
itu adalah pengumumannya. Pengumuman diterimanya. Tapi untuk pengumuman siapa saja yang boleh ikut, itu biasanya di bulan 1 atau bulan 2. Karena pemasukan data dan juga rekapan data. Data kalian benar apa salah, dan lain sebagainya. Makanya untuk untuk mempersiapkan, kalian cek-cek dulu berkas kalian, apa saja yang kalian bisa untuk upload dan lain sebagainya. Nah, namun di SBMPTN ini kemungkinan untuk sertifikat tidak ada yang bisa untuk diupload. Jadi kemungkinan besar SBMPTN dari tahun ke tahun hanya pure nilai ketika kalian mengerjakan soal. Kecuali yang SBMPN, yang Politeknik dan SMAN PTKI, yang ujian tulis di SMAN PTKIN, beda lagi. Tapi untuk yang SBMPN biasanya seperti itu. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Pembelajaran kali ini sangat penting, jadi kalian segera untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.